Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Alhamdulillah baik ya. Jumpa lagi dengan Ibu Helen Juliani dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar di rumah? Kalau siap, sekarang kalian buka buku Bahasa Indonesia kelas 7. Buka halaman 243. Ini ya, materi kita pada hari ini adalah berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Oke anak-anak, sudah kalian buka bukunya, kita lanjut membahas materi ini. Oke anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya terlebih dahulu, apa itu surat pribadi? Lalu, apa sih itu surat dinas? Baiklah, ibu akan menjelaskan satu persatu pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, resmi. Surat pribadi bersifat bebas, isinya bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Bahasa yang digunakan juga ialah bahasa sehari-hari. Terkadang surat ini juga diisi oleh bahasa yang biasa digunakan oleh pengirim dan penerimanya. Berbagai gaya bahasa juga biasa diselipkan di dalamnya. Adapun ciri surat pribadi. 1. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. 2. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. 3. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Selanjutnya anak-anak, pengertian surat dinas atau resmi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Sementara itu, menurut Kosasih menyatakan bahwa surat dinas ialah surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan dan berisi hal-hal yang bersifat resmi. Isi dalam surat dinas bersifat resmi dan mengandung topik kedinasan seperti pengajuan izin, surat lamaran pekerjaan, undangan rapat, dan sebagainya. Surat dinas bersifat resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat dinas tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga. Sifat bahasa surat resmi singkat dan jelas, diungkapkan apa adanya serta berpola tetap. Adapun ciri-ciri surat dinas: 1. Berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. 2. Hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. 3.
berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku yang resmi. Tahukah kamu anak-anak, unsur-unsur surat pribadi? Tolong diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Kedua, tujuan surat. Ketiga, salam pembuka. Keempat, isi surat. Kelima, salam penutup. Dan yang terakhir, keenam, identitas pengirim surat. Seperti contoh berikut. Dan selanjutnya, tahukah kamu unsur-unsur surat resmi? Diperhatikan baik-baik ya nak. 1. Kepala surat atau kop surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Lampiran surat. 5. Perihal surat. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Penutup surat. 10. Identitas pengirim. Dan 11. Salam penutup. Seperti contoh berikut. Sekarang waktunya tugas ya anak-anak. Tolong perhatikan dengan baik. Anak-anak perhatikan contoh surat 1 dan surat 2 ini ya. Manakah yang termasuk surat pribadi dan surat dinas? Lalu berikan alasannya. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September we met.